Baik ya, menyikapi pemberitaan di media sosial dari situs Info Kabar Bungo, media online maupun platform TikTok dan pikiran rakyat terkait dengan permasalahan hukum hutang piutang antara pengusaha dari Pekanbaru, yakni CV Bola Mas dan klien kami selaku anggota DPRD Kabupaten Bungo dengan inisial HP, gitu ya. Berkaitan dengan itu, maka sesuai dengan kode etik jurnalis yang mewajibkan agar pemberitaan itu berimbang, dan setelah kami mengkaji ternyata hanya bersumber dari satu sudut pandang. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3, kami dalam hal ini akan memberikan hak jawab, hak koreksi terkait dengan penyajian pemberitaan yang menurut kami negatif dan sepihak begitu ya. Oleh karenanya saya Indra Setiawan SH.MH dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan Bungo selaku kuasa hukum dari klien kami inisial HP selaku anggota Dewan Kabupaten Bungo dengan ini menyatakan mengajukan hak jawab dan hak koreksi. Yang pertama adalah CV Bola Mas dengan klien kami ini sudah menjalin kerjasama, meskipun tidak tertulis ya, sudah menjalin kerjasama sejak tahun 2006 sampai dengan 2024 atau setidaknya 18 tahun. Artinya, substansi yang ingin saya sampaikan bahwa klien kami ini menjalin usaha saat beliau masih sebagai masyarakat biasa yang menjalankan usahanya mencari nafkah, gitu ya. Belum menjabat sebagai pejabat publik selaku anggota Dewan Kabupaten Bungo. Artinya, tidak fair dan tidak adil rasanya apabila suatu problem hukum, suatu permasalahan bisnis sebelum menjadi pejabat publik kemudian dikait-kaitkan dengan jabatan publik saat ini, itu tidak fair, gitu ya. Satu. Yang kedua, klien kami sejauh ini sejak ia dilantik sebagai anggota dewan tidak pernah berhubungan, tidak pernah menjalankan bisnis-bisnis yang sifatnya untuk memperkaya diri sendiri, tidak ada yang seperti itu, dan tidak bersifat otoriter atau semacamnya. Klien kami patuh terhadap hukum, undang-undang, dan tugas dan pokok fungsi kedewanan itu sendiri, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, benar bahwa dalam hal ini perkaranya sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan register nomor 13 PDTG 2025 PNMRB di Pengadilan Negeri Muara Bungo dan sedang proses persidangan, gitu. Klien kami digugat sebagai pelaku usaha, bukan sebagai pejabat publik, ya. Artinya ini ada rentetan dulu sebelum klien kami menjabat sebagai jabatan publik, ada dinamika usaha itu yang dipersengketakan, gitu ya, terkait dengan hutang piutang. Nah, artinya yang ingin disampaikan, gugatan ini tidak berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi atau pelanggaran administratif, pelanggaran etik dewan dan seterusnya, tetapi ini murni antar pengusaha, begitu. Nah, berikutnya yang ingin kita sampaikan bahwa berdasarkan fakta di persidangan itu bahwa klien kami tidak memiliki, antara CV Bola Mas dengan klien kami tidak ada perjanjian secara tertulis
termasuk resiko-resiko pertanggungjawaban tidak serta-merta dibebankan kepada klien kami, begitu. Nah, pada awalnya CV Bola Mas itu meminta kepada klien kami untuk mencari ban bekas, kemudian klien kami mencari ban bekas kepada pelanggan berupa masyarakat, toko-toko maupun individu. Setelah ban bekas itu dikumpulkan, dijemputlah oleh Bola Mas untuk divulkanisir. Nah, setelah divulkanisir, eh, diantarlah ke tempat klien kami lah mendistribusikan kembali kepada pelanggan-pelanggan atau pemilik asal dari ban bekas tersebut. Artinya, poinnya adalah klien kami posisinya adalah perantara, sehingga tidak tepat dan keliru apabila beban pertanggungjawaban itu selain tidak ada ketentuan secara tertulis, tidak bisa serta-merta diletakkan kepada klien kami selaku perantara, gitu. Itu fakta persidangan itu. Karena memang tidak ada perjanjian secara tertulis. Bahkan secara lisan tidak ada. Bagaimana apa redaksinya tidak ada yang terungkap dalam persidangan itu. Itu yang pertama. Kemudian dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa kami mengajukan saksi yang mengkonfirmasi bahwa adanya tagihan kepada pelanggan senilai 100 juta rupiah. Satu orang saksi yang kami ajukan dengan inisial W. Ini mengkonfirmasi, melegitimasi bahwa keterlambatan pembayaran utang itu, pembayaran vulkanisir ban itu bukan faktor dari klien kami, melainkan dari pelanggan-pelanggan itu sendiri yang telat atau belum membayar tagihan hingga sampai saat ini. Itu baru satu saksi dengan inisial W. Sedangkan kami masih memiliki beberapa bukti yang belum sempat kami ajukan ke pengadilan, yang mana juga membuktikan adanya tagihan-tagihan dari pelanggan yang belum dibayarkan kepada kami, sehingga kami tidak mungkin untuk menalangi atau menobekin dulu. Itu fakta persidangan itu. Dan masih ada bukti-bukti nota-nota tagihannya kepada pelanggan-pelanggan di berbagai daerah ya. Kemudian fakta persidangan juga terungkap bahwa ada 136 ban bekas yang dijemput CV Bola Mas, kemudian divulkanisir dan tidak dikembalikan kepada klien kami. Sehingga dalam hal ini tidaklah benar apabila kemudian itu dikonversi menjadi hutang sebesar 737. Bagaimana mungkin? Tidak rasional penghitungannya apabila ban 136 itu dikonversi menjadi piutang, sedangkan itu belum diserahkan kepada pelanggan. Kan begitu. Nah, kemudian saya ingin juga menyampaikan bahwa ini kan sudah masuk ke ranah pengadilan, sengketa keperdataan, wan prestasi, dinamika proses hukum sedang berjalan. Ya, kita hormati saja proses hukumnya. Kan pengadilan belum memutuskan apakah gugatannya yang mendalilkan hutang piutang itu terbukti atau tidak terbukti. Kan kita belum tahu, sehingga tidak tepat dan prematur rasanya apabila kita tergesa-gesa menjustifikasi bahwa klien kami ini memiliki hutang sebesar ratusan juta rupiah begitu. Kan ini sedang proses hukum, masih ada tingkat banding, masih ada tingkat kasasi, sehingga kita juga harus menghormati asas praduga tidak bersalah gitu kan. Nah, ini sama sekali tidak berkaitan dengan jabatan publik klien kami selaku anggota dewan gitu kan. Ini urusan pribadinya, sehingga tidak tepat apabila hal-hal yang seperti ini dikaitkan dengan jabatan publiknya. Ya, sekarang kita ketahui bahwa
Secara umum tidak adalah orang yang tidak memiliki hutang, gitu kan. Bahkan seorang pegawai negeri, pejabat juga menggadaikan SK-nya ke bank, termasuk pengusaha-pengusaha juga meminjam kredit di bank. Artinya memang tidak ada yang tidak berhutang, begitu kan. Eh, itu yang perlu juga kami luruskan. Artinya kami meminta agar masyarakat tidak timbul dispersepsi kepada klien kami. Sejauh ini klien kami masih taat pada hukum, menjalankan fungsinya, menjalankan kode etik dengan baik dan benar, tidak ada yang menzolimi dan tidak pernah menjanjikan politik kepada CV Bola Mas, begitu. Karena tentu satu lagi ini bahwa CV Bola Mas juga bukan rakyat kecil ya. Dia adalah CV Persekutuan Perdata yang memiliki direktur, yang memiliki komisaris, menjalin kerjasama antar provinsi, memiliki karyawan, memiliki BPJS tenaga kerjaan, kemudian menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Ya, tidak tepat apabila CV Bola Mas atau Persekutuan Data itu dikualifikasi sebagai usaha rakyat kecil, gitu kan. Sehingga itu perlu diluruskan dalam pemberitaannya. Demikian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Indra Setiawan.